Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami dalam setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati, melindungi dan menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan di hari baru yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami. Kami mau pakai itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Patrick Henry, seorang politisi dan pengacara Amerika, di hari-hari terakhir hidupnya berkata, "Saya telah menyerahkan semua harta saya kepada keluarga saya. Dan ada satu hal lagi yang saya harap dapat saya berikan kepada mereka, dan itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Jika mereka memiliki iman pada Kristus, dan saya tidak memberi mereka uang sepeser pun, mereka kaya. Tapi kalau mereka tidak mempunyai iman kepada Kristus, meskipun saya memberikan mereka seluruh dunia, mereka benar-benar miskin." Kaya bukan soal seberapa banyak harta yang kita miliki, walaupun itu adalah indikator dunia. Tapi kaya adalah tentang apakah kita memiliki iman kepada Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10 ini tertulis, "Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu." Rasul Paulus dan rekan sekerjanya dalam pelayanan selalu bertindak dengan integritas, bahkan ketika mereka menghadapi penderitaan dan kesulitan yang besar. Sikap mereka menunjukkan kualitas mereka sebagai orang percaya dan sebagai pelayan Tuhan yang tidak menjadi batu sandungan bagi semua orang. Dalam situasi lahiriah di mana secara manusia mereka sedih, miskin dan tidak punya apa-apa, mereka justru selalu bersuka cita dan telah membuat banyak orang menjadi kaya. Dan kenyataannya secara rohani mereka memiliki segalanya. Ayat ini tidak menyangkal realitas keadaan duniawi yang dialami oleh Rasul Paulus dan rekan sekerjanya. Ia memang mengalami duka cita karena berbagai aniaya dan penderitaan dalam pelayanannya. Ia juga sering mengalami kekurangan dalam perjalanan misinya. Tapi Rasul Paulus menjelaskan di sini bagaimana ia melihat kehidupan dan pekerjaan pelayanannya dari sudut pandang rohani. Ketika Paulus dan Silas dipenjara dengan kaki terbelenggu rantai, mereka memilih bersuka cita dan bernyanyi memuliakan Tuhan. Ketika dalam kelaparan dan kekurangan, Paulus berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkannya dari kasih Kristus. Kita semua yang beriman kepada Kristus hendaknya melihat kehidupan ini dari sudut pandang rohani yang kekal, dan karena itu selalu bersuka cita. Kabar Injil yang diberitakan Paulus memperkaya banyak orang, khususnya mereka yang mau menerima dan percaya kepada Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah kekayaan sejati yang melebihi semua kekayaan dunia ini. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia kalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan? Sebab ia akan binasa dan hartanya itu tidak akan berguna. Hanya iman yang membawa kita masuk dalam kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kaya bukan soal harta, tapi soal iman kepada Kristus.
Jangan bersedih bila keadaan kita kurang secara materi, sebab sesungguhnya kita kaya dan memiliki semua di dalam Kristus. Bersikaplah sebagai seorang yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani, bukan semata jasmani saja. Bersukacitalah dalam penderitaan, perkayalah orang lain dengan membagikan iman, dan bersyukurlah karena kita memiliki semuanya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mendobrak pemikiran kami, yang menerobos sampai ke dalam hati kami, yang membawa kami ke dalam kebenaran-Mu, memberikan kami pengertian yang mendasar tentang bagaimana seharusnya kami memandang hidup ini. Kami sadari Tuhan, satu kebenaran bahwa kami kaya karena iman kepada-Mu. Kekayaan sejati bukanlah soal seberapa banyak harta yang kami miliki, tapi soal apakah kami memiliki iman kepada-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah, bersyukur untuk pilihan-Mu atas kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu bersuka cita karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Meskipun ada penderitaan dan duka cita di dunia ini, tapi kami mau selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami memandang semuanya dari sudut pandang rohani, bahwa kami kaya di dalam Tuhan. Dan kami dapat memperkaya orang lain dengan membagikan kabar keselamatan yang daripada-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, agar kami hidup senantiasa dalam kebenaran-Mu, dan selalu bersuka cita, selalu bersyukur, menyadari betapa kayanya kami di dalam Tuhan. Saat ini kami berdoa mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berikan kami hikmat untuk mengerti setiap keadaan dan mengambil tindakan dan keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepada-Mu, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa, dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.